Jai Itzes harumkan nama timnas, alasan Kelvin Verden gabung TC timnas, Malik dan Nadio dipanggil, Arhan langsung bergabung, Yance Seyuri dipulangkan, Tom Haya akui tak sabar, respon kagum Kelvin Verden saat bergabung TC timnas, Elkan Bagot hapus PSSI di bionya, timnas Irak tiba jelang laga timnas, Emil Audero kembali ramai soal asuhan Kim Panggon ditolak gelar laga uji coba. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar pertama kini datang dari pemain bintang timnas Indonesia yaitu Jai Itzes. Ya, Jai Itzes baru saja selesai membantu Venezia menahan imbang Cremonese dengan skor kacamata di leg pertama pada final playoff promosi ke Serie A Italia. Pemain timnas Indonesia itu dipercaya bermain sejak awal pertandingan. Venezia berhasil menahan imbang lawannya tanpa gol pada Jumat 31 Mei 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil seri ini dirasa wajar mengingat pertandingan ini berjalan dengan ketat. Berdasarkan statistik, tim lawan lebih dominan dengan menguasai 60% penguasaan bola. Namun berkat penampilan solid Jai Itzes dan kolega, Venezia berhasil tidak kebobolan dalam laga tersebut. Jai Itzes sendiri bermain selama 87 menit sebelum diganti oleh sang pelatih. Melansir dari Sofa Soccer, bek timnas Indonesia itu berhasil mencatatkan 53 sentuhan, 1 sapuan dan 2 tackle. Jai Itzes juga memblokir 1 tendangan dari pemain sang lawan. Dia juga berhasil memenangkan 4 dari 6 percobaan duel dengan pemain lawan. Jai Itzes juga tercatat melepaskan 92% akurasi umpan. Sementara itu, hasil seri ini tentu menguntungkan bagi tim Venezia, sebab Venezia akan tampil di depan pendukung sendiri pada leg kedua yang akan digelar pada Senin 3 Juni 2024 mendatang. Jai Itzes tentu menjadi pemain kebanggaan tersendiri saat ini bagi para pecinta sepak bola tanah air. Dengan membawa nama bendera merah putih, Jai Itzes tercatat sukses mengawal klubnya yaitu Venezia di Italia. PSSI mengungkapkan alasannya kenapa Kelvin Verden tetap mengikuti latihan timnas Indonesia padahal proses naturalisasinya saat ini belum rampung. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji. Dikatakan oleh Sumarji, Kelvin Verden dipanggil untuk datang ke latihan skuad Garuda berdasarkan permintaan pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong. Ya, Kelvin Verden tepat pagi itu terpantau mulai mengikuti latihan perdana bersama timnas Indonesia. Saya perlu sampaikan bahwa hari ini Verden sudah ikut latihan dengan timnas, ucap Sumarji. Memang itu keinginan Pak Ketum, tentu atas permintaan Sintayong agar Verden bisa bergabung, dan alhamdulillah pagi ini sudah bergabung. Tujuannya supaya Coach Sintayong tahu kondisi dia dan bisa menyatu, tegas Sumarji. Sambil menunggu proses negosiasi yang sedang dilakukan federasi, tambahnya lagi, kini proses negosiasi pemain kelahiran Belanda itu akan segera dibahas di DPR. Dia menambahkan bahwa skuad timnas Indonesia saat ini sudah mulai lengkap. Terbaru pertambahan kabarnya sudah bergabung. Yang masih absen terdapat 3 pemain. Mereka adalah Justin Hapner, Jordi Amat dan Jai Itzes. Sementara untuk Yance Seyuri terpaksa dicoret dan dipulangkan karena mengalami cedera. Maka dari itu Coach Sintayong memanggil 2 pemain baru. Keduanya adalah Malik Rizaldi dan Nadio Argawinata. Yang belum datang itu Jordi, Jai Itzes, Justin. 3 pemain masih belum datang, kata Sumarji. Arhan juga sudah datang, tegasnya lagi. Di sisi lain, Kelvin Verden juga buka suara usai bergabung dan mengikuti TC Timnas Indonesia. Di tengah Kelvin Verden ikut berlatih dengan para pemain Timnas Indonesia, ia pun mengatakan kebahagiaannya. Iya, saya sangat senang bisa berada di sini. Cuacanya sangat bagus, saya menyukainya, kata Kelvin di Stadion Madia Jakarta Pusat Jumat 31 Mei 2024. Namun Kelvin mengaku tidak begitu yakin bisa membela Timnas Indonesia saat melawan Irak dan Filipina nanti. Ia cuma bisa berharap proses negosiasinya bisa segera rampung. Tidak, tapi kita akan lihat nanti soal tampil lawan Irak atau Filipina, terang sang pemain. Harapan saya mereka bisa menyelesaikan secepat mungkin, namun kita perlu menunggu dan menanti apa yang akan terjadi. Kita akan lihat nanti, pungkasnya lagi.
Baik timnas Indonesia, yaitu Ilkan Bagot, kabarnya menghapus PSSI di bio Instagram pribadinya. Hal tersebut lantas membuat pecinta sepak bola tanah air bertanya-tanya. Seperti yang diketahui, hubungan Ilkan Bagot dan timnas Indonesia disebut memanas. Terbukti Ilkan Bagot pada akhirnya tidak dipanggil untuk membela skuad Garuda di laga melawan Irak dan Filipina nanti. Semuanya berawal ketika Ilkan Bagot yang disebut tidak merespon panggilan coach Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia U23. Akibatnya absennya Ilkan Bagot, lini belakang timnas Indonesia U23 pun sedikit rapuh. Di saat itu pula harapan timnas Indonesia U23 untuk tampil di Olimpiade Paris 2024 pun lantas pupus. Gara-gara insiden itulah dicurigai ada percikan antara pihak Ilkan Bagot dengan coach Sintayong, di mana kedua belah pihak lantas dirasa semakin memanas ketika Ilkan Bagot menghapus tulisan PSSI di bio Instagram pribadinya. Sebelumnya ada tulisan PSSI dan Ibiston di bio Instagram Ilkan Bagot itu, namun kini keduanya hilang. Tentu sikap Ilkan Bagot tersebut membuat para pecinta sepak bola tanah air bertanya-tanya. Tentu semuanya mengharapkan tidak ada hal yang serius, dan hubungan Ilkan Bagot dan timnas Indonesia pun semoga baik-baik saja. Kiper Inter Milan yaitu Emil Audero memberikan komentar mengejutkan terkait peluangnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Emil Audero memang terus digadang-gadang akan dinegosiasi oleh pihak PSSI. Apalagi baru-baru ini diketahui bahwa Emil Audero akhirnya tidak masuk skuad timnas Italia yang dipanggil untuk turnamen Euro 2024. Maka dari itu banyak pihak yang menyebut bahwa Emil Audero yang berdarah Indonesia Italia itu dianggap masih bisa diperjuangkan untuk timnas Indonesia. Apalagi saat ini timnas Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026 di bawah arahan coach Sintayong. Namun baru-baru ini Emil Audero pun akhirnya angkat suara terkait peluangnya untuk membela timnas Indonesia. Namun komentarnya disebut sangat mengejutkan. Emil Audero mengakui bahwa ia memang bisa saja menerima tawaran itu dan beralih menjadi WNI untuk dapat berseragam timnas Indonesia. Ya, asal saya orang Indonesia, saya lahir di sana, kerabat dari pihak ayah saya semuanya masih tinggal di sana, kata Emil Audero. Saya telah ke Indonesia beberapa kali, kebanyakan pada hari libur, dan saya akan lebih sering kembali lagi, lanjut sang kiper. Namun Emil Audero menegaskan bahwa saat ini dia hanya memiliki paspor Italia dan tidak memungkinkan untuk membela timnas Indonesia. Bahkan katanya lagi, meskipun bisa meminta berganti kewarganegaraan menjadi WNI, Emil Audero masih ragu soal keuntungan untuk membela timnas Indonesia. Anggap saja tidak sedekat itu. Memang benar timnas Indonesia menginginkan saya, tapi saya hanya memiliki paspor Italia, ucap Emil Audero. Jadi kemungkinan itu pun tidak ada. Tentu saja saya bisa mengajukan permintaan, tapi saya tidak tahu seberapa besar manfaatnya, ujar sang kiper. Sekretaris Jenderal Asosiasi Sepak Bola Malaysia kabarnya mengungkapkan bahwa tim Harimau Malaya telah ditolak oleh 4 hingga 5 negara untuk menjalani laga uji coba menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami sudah ajukan tawaran uji coba ke 4 hingga 5 negara untuk pertandingan persahabatan, tapi masalahnya semua tak dapat, ucap Nur Azman dikutip dari Harimau Malaya. Ya, timnas Malaysia akan melakoni 2 pertandingan lanjutan grup D pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini asuhan Kim Panggon itu menempati peringkat ketiga grup D dengan mengemas 6 poin dari 2 kemenangan dan 2 kekalahan. Selain kesulitan mendapatkan lawan uji coba, timnas Malaysia juga dihadapkan pada masalah materi pemain. 5 pemain inti timnas Malaysia kabarnya akan dipastikan absen membela tim Harimau Malaya saat melawan Kyrgyzstan. Bintang timnas Indonesia yaitu Tom Haye kabarnya tak sabar dan ingin buru-buru melawan timnas Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 6 Juni 2024 sore nanti. Pasalnya Tom Haye ingin merasakan langsung atmosfer saat bermain di hadapan pendukung skuad Garuda. Ya, timnas Indonesia akan menghadapi timnas Irak dalam lanjutan grup F putaran kedua pada Juni mendatang. Setelah melawan timnas Irak, tim Merah Putih akan berlanjut melawan timnas Filipina di lokasi yang sama. Tom Haye sendiri sangat antusias jelang menjalani pertandingan bersama timnas Indonesia di GBK. Sebelumnya Tom Haye sudah merasakan atmosfer di stadion tersebut, namun ia hanya bisa menjadi penonton karena saat itu proses perpindahan federasinya belum rampung. Kini Tom Haye berpeluang besar untuk menjalani debutnya di GBK. Tom Haye pun berharap kepada supporter timnas Indonesia untuk memberikan atmosfer yang luar biasa di laga melawan timnas Irak nanti. Di pertandingan terakhir melawan Vietnam di GBK, saya belum bisa bermain, kata Tom Haye Jumat 31 Mei 2024. Tapi saya merasakan atmosfer hebat di stadion. Saya berharap ada dukungan yang sama besar di 2 pertandingan nanti, sambungnya lagi. Tom Haye saat
saat ini diketahui sudah menjalani latihan bersama timnas Indonesia. Pemain yang saat ini berstatus tanpa klub itu kabarnya saat ini melakukan adaptasi dengan cuaca. Mengingat cuaca di Indonesia jauh berbeda dengan di Eropa. Memang berbeda dengan yang biasa saya rasakan. Saya sudah di sini beberapa kali jadi mulai terbiasa. Karena itu datang lebih awal akan lebih baik, tutur Tom Haye. Timnas Irak dijadwalkan tiba di Jakarta pada 2 Juni jelang laga melawan timnas Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Dilansir dari Winwin disebutkan bahwa skuad timnas Irak akan berkumpul di Baghdad pada 1 Juni, di mana hal itu sehari setelah timnas Irak akan bertolak ke Jakarta. Dalam keberangkatan ke Jakarta ini, timnas Irak kabarnya menggunakan pesawat Kalteran. Adapun lama perjalanan dari Baghdad ke Jakarta adalah 13 sampai 15 jam. Delegasi tim nasional Irak akan berkumpul terlebih dahulu di ibu kota Baghdad pada awal bulan Juni, kata Winwin di Federasi Sepak Bola Irak. Dan kemudian akan ke ibu kota Indonesia Jakarta dengan pesawat charteran pada 2 Juni. Delegasi akan didampingi Presiden Federasi yaitu Adnan Dirjal, tulisnya lagi. Ya, skuad timnas Irak baru bisa berkumpul pada 1 Juni karena pertandingan terakhir kompetisi di Irak digelar pada 31 Mei 2024 ini. Dalam hal ini, pelatih timnas Irak Jesus Casas sudah merilis daftar pemain untuk melawan timnas Indonesia dan Vietnam. Namun kabarnya nama-nama tersebut bukan skuad final. Masih ada potensi beberapa pemain lain yang kabarnya akan dipanggil. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.